Ada sebuah kisah. Saya kemarin sempat sampaikan di khutbah Jumat sebenarnya kisah itu. Tapi saya sangat tertarik dengan kisah itu. Seorang tokoh masyarakat yang bernama, seorang masyarakat biasa, bukan tokoh masyarakat, dari penduduk negeri Kufa bernama Thabit. Thabit rahimahullah ini adalah orang yang saleh tapi miskin. Satu waktu di jalan yang sering dia lewati di Kufa, dia lewati satu perkebunan apel. Ada apel jatuh dari pohon yang tangkainya menjungkai keluar, jatuh. Sebenarnya hukum syar'inya, sebagian ulama membolehkan kita mengambil buah kalau sudah keluar dari pagarnya, gitu kan? Itu dianggap sudah milik Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tetapi Thabit merasa terganggu dengan itu. Dia rupanya sempat lihat ada apel jatuh, dia langsung ambil, dia makan. Terus dia makan sampai tinggal setengah. Nah, ada yang sudah masuk ke tenggorokannya, ke perutnya, ada yang masih di mulutnya, ada sementara dia pegang. Waktu sudah habis setengah, tiba-tiba terlintas di benak dia. Subhanallah, saya sudah makan apel tanpa izin pemiliknya ini. Pekah sekali dia dengan itu. Dan dia yakin Tuhannya sedang mengawasi dia. Tanpa menunggu dia langsung masuk ke kebun apel, lalu dia bilang di situ ada satu rumah gubuk. Lalu kemudian dia datang ke rumah gubuk itu. Dan dia ketuk-ketuk, setelah salam, dia jawab salam, dia bilang, saya sungguh seorang yang lewat depan kebun Anda ini. Saya temukan tadi ada apel jatuh di jalan, saya pikir hak saya. Saya makan setengah dan saya ketakutan sekarang. Ini masih tinggal setengah. Ada sebagian sudah dimasuk tenggorokan, ada yang masih di mulut saya mau buang. Saya minta tolong halalkan apel ini. Kata orang itu, saya bukan pemilik kebun ini. Saya cuma penjaganya. Pemilik kebun ini tinggal 1 hari dari sini. Jalan kaki. Zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat ya kita. 1 hari jalan kaki. Kata Thabit, demi Allah saya akan datangi dia untuk menghalalkan 1 butir kurma, 1 butir apel. Thabit jalan sampai besok, sampai dapat alamatnya. Rupanya orang itu orang kaya, orang yang soleh terkenal. Dia datang, dia salam, lalu dia mengatakan, saya izin bertemu dengan Anda karena kemarin saya lewat di kebun apel Anda di kota Kufa, dan ternyata ada 1 apel yang jatuh di jalan. Saya sempat merasa itu hak saya, lalu saya makan. Ini saya masih bawa, dia masih bawa potongannya yang sudah mulai membusuk. Setengahnya lagi sudah saya makan, ada yang saya buang. Tapi saya takut kepada Allah, jangan sampai nanti Tuhan ini marah sama saya gara-gara ini. Tolong halalkan. Melihat ketakutannya Thabit sama Allah begini, maka pemilik kebun bilang, saya mau maafkan kamu tapi dengan 1 syarat. Kata Thabit, apa itu? Kau nikah sama anak perempuan saya. Tapi dengan syarat kau harus tahu dulu, anak perempuan saya matanya buta, telinganya tuli, ya, lisannya bisu dan lumpuh. Kira-kira teman-teman, kita mau nikah seperti apa kalau dengan perempuan begini? Matanya buta, nggak bisa melihat, telinganya tuli, nggak bisa mendengar. Kalau kita suruh apa-apa nggak bisa. Lisannya bisu, nggak bisa ngomong apa-apa, lumpuh. Sampai tiba-tiba berpikir, rupanya rasa takutnya kepada Allah dan yakinnya lebih kuat. Lalu dia mengatakan, kalau memang itu syaratnya supaya saya bisa dimaafkan, saya terima. Dan saya akan jadikan itu pendekatan diri saya kepada Allah. Tanpa menunggu, ayah perempuan ini datangkan saksi, nikahkan Thabit sama anaknya. Kata Thabit, setelah akad nikah saya disuruh masuk ke rumah istri saya. Begitu saya masuk ruangan, saya ucapkan salam. Istri saya jawab. Lalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak bisa, dia tidak tuli, karena nggak mungkin dia jawab kalau dia nggak dengar. Kemudian saya ulurkan tangan saya ke dia, dia berdiri dan menjambut tangan saya. Berdiri nggak lumpuh, gitu kan? Dan pasti juga tidak buta, karena dia tahu di mana uluran tangan saya. Lalu saya mengatakan pada istri saya mau tanya, kenapa ayahmu berkata kau buta nggak bisa melihat, kau tuli nggak bisa mendengar, kau bisu nggak bisa ngomong, dan kau lumpuh, tapi kau jawab salamku? Artinya kau tidak tuli dan kau tidak bisu. Aku jamahkan, ulurkan tanganku, kau berdiri dan menjamahnya, berarti kau tidak lumpuh dan kau bisa melihat. Kata perempuan tersebut kalimat luar biasa. Dia mengatakan apa? Betul ayahku, mataku memang buta dari semua yang Allah haramkan. Mataku nggak pernah lihat kecuali yang boleh saja. Telingaku memang tuli dari semua yang Allah haramkan. Telingaku hanya boleh mendengar, dididik oleh ayahku, sesuatu yang Allah bolehkan saja. Zikrullah, nasihat, Al-Quran, nggak ada yang lain. Lisanku memang bisu, karena nggak pernah keluar kecuali zikrullah dan perkataan yang baik. Dan memang tubuhku lumpuh, kakiku lumpuh, tidak bisa lumpuh dalam arti kata tidak pernah aku gunakan melangkah ke tempat yang haram. Kata Thabit, kemudian saya membuka tirai wajahnya, cadarnya, saya temukan dia wanita yang paling cantik yang pernah aku temui.
Menikahlah mereka, Allah karunia anak. Tahu teman-teman, siapa anaknya ini? Anaknya ini adalah Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Salah dari 4 imam madhab yang masyhur. Seluruh Eropa, seluruh Turki, seluruh India dan Pakistan pegang madhabnya Abu Hanifah. Mayoritasnya, jutaan orang pakai madhabnya. Bukankah teman-teman kita ambil pelajaran di sini bahwasanya lahirnya ulama besar seperti Imam Madhab Abu Hanifah rahimahullah hanya karena ayahnya meninggalkan sepotong apel yang haram. Sebabnya itu, gitu. Subhanallah, orang kalau peka merasa Tuhannya ada, dia berhubungan dengan Allah, dia tahu nilainya berhubungan sama Allah, itu zat yang maha kuat, maha penyayang, maha pengasih. Dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Allah halalkan dia nikmati, Allah haramkan dia tinggalkan, walaupun satu dunia tidak setuju dengan dia. Kalau antum sudah sampai pada tingkat itu, teman-teman, kita akan rasakan kenikmatan iman itu. Itu contoh, dan sekian ribu banyak contoh orang-orang yang soleh seperti ini. Maka menggantungkan diri dengan setiap kali ada masalah kita khawatir Allah murka dengan kita, ini tanda keimanan. Saya pernah ingatkan itu, para salafus saleh kalau mereka jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kakinya kesentuh batu. Dia mau keluar rumah mendung atau hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau keluar bajunya belum siap, inna lillahi wa raji'un. Pulang ke rumah istrinya belum masak, inna lillahi wa raji'un. Semuanya kalimat kembali muhasabah. Bahkan ciri khasnya Nabi Daud alaihissalam yang Allah sebutkan sebagai hamba yang patuh, Allah melemparkan bangkai di depan singgasananya. Langsung Nabi Daud gak pakai banyak ngomong. Begitu dia bangkai, kan pemandangannya gak enak, baunya busuk, langsung sujud kepada Allah. Terus istighfar sampai datang Jibril menyampaikan, hai Daud, sungguh Tuhanmu hanya memujimu, bukan karena kau buat dosa. Jadi cium bau busuk kita lewat nih, cium bau bangkai, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kepekaan kepada Allah SWT itu dibutuhkan. Dan itu fungsi daripada doa-doa ini. Kita bergantung kepada Sang Pencipta Allah SWT. Yakin teman-teman, semua permasalahan hidup kita yang ada ini karena ada dosa. Istighfar kepada Allah, dan ini diantaranya. Kita, ya Allah, berlindung, aku berlindung kepada seluruh kalimat yang pernah kau inginkan dan kau ajarkan agar murkamu gak datang padaku. Aku yakin aku salah. Dan juga, ya Allah, karena kemurkahanmu telah datang kepadaku ini, yang membuat seluruh makhlukmu yang buruk datang kepadaku, menyerangku, menipuku, mengambil hakku, syaitan-syaitan semua membesar-besarkan masalah, aku berlindung kepadamu dari mereka semua. Nah, ini pengakuan yang luar biasa. Ya, ini termasuk bagian daripada tauhid dan akidah.